khutbah yang dijalankan oleh Nabi ketika pelaksanaan haji wada. Nah, itu ada istilahnya khutbahnya disebutnya ada khutbah Mina. Ini disebutnya khutbah tarwiyah namanya. Yang kedua ada khutbah namanya khutbah Arafah. Tuh, khutbah wukuf namanya. Disebutnya khutbah wukuf. Tapi justru para ulama tidak menetapkan khutbah Mina ini sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Tapi yang diharuskan itu justru adalah khutbahnya khutbah Arafah atau khutbah wukuf. Dari mana nanti ulama menetapkan itu? Itu dari ketetapan bahwa Nabi menyatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Nah, sehingga di dalam perjalanan haji khususnya haji reguler Indonesia itu kebanyakan hajinya haji Arafah. Emang ada haji lain istilahnya? Ada, namanya haji tarwiyah. Nah, kan dari hadis satu begini aja panjang ceritanya. Karena harus mengkaji bagaimana asbab urudnya hadis. Bagaimana tawarikhul wurudnya hadis. Ini peristiwanya kayak apa gitu. Ini kalau kita tidak tahu tentang itu, maka tidak akan bisa kita menetapkan ada hukum di situ. Yaitu yang pertama menetapkan kalau kita berjalannya dalam haji itu namanya haji tarwiyah. Berarti kita tanggal 7 itu sudah berihram. Ihramnya di Mikot. Terus pergi ke Mina. Namanya disebut tarwiyah namanya. Apa amalannya di Mina? Nah, amalannya di Mina yaitu mabit di Mina. Kemudian ada khutbah Mina namanya. Tapi itu dianggapnya belum disebut mulai haji. Karena kebanyakan yang haji tidak ke Mina. Kalau orang yang sekarang kita nih jamaah daripada reguler kita. Haji kita nih. Kalau kita ke Mina dulu itu harus tanazul namanya. Kita harus memisahkan diri daripada rombongan dan tanggung jawab kloter Departemen Agama dulu itu. Sekarang Departemen Haji dan Umroh. Ini kayak seperti itu tuh istilahnya itu. Kan panjang ceritanya itu. Nah, kemudian ada lagi hajinya haji Arafah. Itu berangkatnya justru pada hari tarwiyah. Yaitu pada tanggal 8. Bermikot dia di hotelnya atau di tempat tinggalnya. Kemudian pergi ke Arafah. Hajinya haji Arafah. Nah, di Arafah pun melaksanakan khutbah. Memang kebetulan ketika Nabi itu pada waktu itu pada hari Jumat. Nah, itu pada hari Jumat. Sedangkan kalau pada hari Jumat mau di Arafah ataupun tidak di Arafah juga harus khutbah. Tuh kayak begitu. Nah, apakah khutbah Arafah itu adalah khutbah Jumat? Apa bukan? Seandainya khutbah Arafah itu khutbah Jumat, maka kalau Arafahnya bukan pada hari Jumat, berarti tidak mesti khutbah berarti. Kan gitu. Logika pikirnya begitu. Nah, kemudian ada lagi misalkan di Mina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sholatnya qashar. Di Arafah juga qashar. Itu qasharnya di Arafah dan di Mina itu apa alasannya sehingga bisa qashar? Ulama ada yang mengatakan itu karena ajli safar. Karena perjalanannya Nabi, dihitungnya perjalanannya Nabi dari Madinah. Dihitungnya itu jauh kan begitu. Tapi kalau ini li ajli safar, kan? Li ajli safar berarti orang-orang Mekah itu kan safarnya tidak sampai kepada safar qashar. Nggak boleh dong qashar. Tapi nyatanya orang-orang Mekah yang ikut Nabi juga ikut qashar.
Maka kata ulama ini bukan karena perjalanan, tapi karena li ajlin nusuk. Karena memang ini adalah sebuah prosesi ibadah haji. Jadi kalau ke Mina, mau perjalanannya itu adalah qashar atau bukan qashar, atau safar jauh ataupun tidak jauh, tetap disunahkan melaksanakan qashar. Sebab Nabi qashar. Dengan alasannya kayak begitu. Pendapat yang ketiga itu karena safar nusuk. Itu. Kalau safar nusuk itu namanya adalah boleh berqashar walaupun tidak memenuhi safar qashar. Rame tuh. Perjalanannya rame. Nabi ke Mina dulu. Terus setelah ke Mina kemana? Ke Arafah. Setelah Arafah kemana? Ke Muzdalifah. Setelah Muzdalifah kemana? Ke Ka'bah. Setelah ke Ka'bah, kemudian nabinya itu adalah melontar. Terus ke Mina lagi. Nah, sementara kalau kita sekarang ini adalah tidak ke Mina, tapi ke Arafah. Dari Arafah kita ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah kita ke Mina. Lontar. Terus kita kembali lagi ke Mina lagi. Jadi melontar ke Mina, baru kita ke Mekah. Nah, itu cara-caranya yang berbeda dengan Nabi. Cara yang berbeda dengan Nabi. Apa itu kita tidak mengikuti Nabi misalkan? Tidak, ini ijtihad ulama betul-betul hebat. Kenapa? Karena di antara bentuk hajinya saja, Nabi sepakat sekali haji Nabi. Ulangi lagi, Nabi sepakat sekali haji. Sementara kaifiat cara berhajinya ada 3. 1 haji ifrad, 2 hajinya haji tamatu, 3 hajinya haji kiron. Bentuk hajinya 3 yang Nabi ajarkan. Sementara Nabi hanya 1 kali haji. Itu berarti ada ta'adud, ada perbedaan, ada bilangan. Yang satu ini pakai ini, yang satu pakai ini. Cara hajinya berbeda. Maka ketika cara hajinya berbeda, maka nanti cara-cara amaliyahnya berbeda juga nanti pasti ada. Di dalam melontar itu ada napar awal dan napar sani. Napar awal, napar sani. Napar awal itu 3 hari, napar sani 4 hari. Jumlah batunya juga beda. Nah, kayak begitu itu kan sampai detil. Kenapa? Karena ini ada sebuah perjalanan, yaitu perjalanan namanya perjalanan nusuk.